Sekarang mari kita lakukan percobaan sederhana untuk menunjukkan kemampuan kelarutan dan tidak adanya kandungan yang membahayakan dalam produk kalsium dari Tiens. Kita membutuhkan produk nutrien kalsium powder dari Tiens, kalsium karbonat yang dijual di pasar, sedikit deterjen, 8 gelas transparan, 8 batang aduk, 2 liter air, 8 ml cuka putih, serta pH indikator. Seperti yang Anda semua tahu bahwa tingkat kelarutan merupakan faktor penting yang mempengaruhi daya serap produk kalsium. Produk kalsium dari Tiens akan menunjukkan efek nyata yang berhubungan dengan daya kelarutan yang tinggi. Sekarang kami akan menunjukkan bagaimana itu akan bekerja. Tuangkan 200 ml air ke dalam 3 gelas. Kemudian tuangkan 1 sachet Tiens Nutrien Kalsium Powder, 2 tablet kalsium karbonat yang telah dihaluskan. Kandungan kalsium dari semua produk memiliki yang tinggi. Jawabannya telah kami dapatkan melalui penelitian intensif dengan pemilihan bahan baku, teknik serta ukuran yang dipakai, dan lain-lain. Sekarang, mari kita lihat efek produk tersebut dalam air dan nilai pH yang ada dalam simulasi larutan di dalam lambung. Mari kita lakukan percobaan terlebih dahulu. Gunakan pH indikator untuk melihat nilai alkalinitasnya. Sekarang, tuangkan 200 ml air ke dalam gelas yang lain. Kemudian, saya menuangkan bubuk deterjen dan mengaduknya perlahan. Sekarang, gunakanlah pH indikator untuk melihat nilai pH. Kertas tersebut akan berubah warna menjadi biru juga. Jumlahnya juga hampir sama dengan larutan kalsium karbonat. Kita semua tahu bahwa bubuk deterjen adalah alkali. Nilai pH dari larutan kalsium karbonat dekat dengan larutan bubuk deterjen. Sekarang, kenapa kita melakukan percobaan ini? Seperti yang kita tahu bahwa perut merupakan salah satu organ penting yang membantu kita dalam mencerna makanan, di mana kesehatan perut juga mempengaruhi pencernaan kita, dan kesehatan kita tentunya. Lalu, apakah Anda tahu bahwa kondisi asam lambung yang normal juga sangat penting dalam perut? Perut yang sehat akan menunjukkan tingkat keasamannya melalui asam lambung, yaitu hidroklorik asid. Perut yang kosong memiliki nilai pH 1 sampai 1,5 yang kemudian akan meningkat ketika kita makan, misalnya 3-5. Asam lambung akan membunuh bakteri yang masuk bersama dengan makanan dalam perut untuk melindungi sistem pencernaan dalam tubuh. Ia juga akan mengaktifkan pepsin untuk membuatnya aktif dan memberikan lingkungan yang cocok bagi asam lambung untuk aktivitas pepsin, yaitu melakukan pencernaan protein. Setelah masuk ke dalam usus kecil, asam lambung akan memfasilitasi sekresi cairan pankreas, empedu, dan cairan usus untuk proses pencernaan selanjutnya. Telah dilaporkan bahwa orang yang kekurangan asam lambung memiliki tingkat terjadinya kanker lambung lebih tinggi dibandingkan orang normal. Juga seperti untuk probabilitas kelangsungan hidup penderita kanker lambung setelah operasi usus, jumlah orang-orang dengan asam lambung normal menunjukkan lebih banyak dibandingkan dengan asam lambung yang kurang. Jika produk yang kita gunakan mempengaruhi asam lambung dan mempengaruhi lingkungan asam normal perut, bukankah itu akan merusak tubuh kita jika terus dilakukan? Ini adalah percobaan yang lain. Mari kita membuat simulasi asam lambung. Penelitian ini terutama untuk simulasi nilai pH asam lambung. Kita dapat menggunakan cuka putih untuk menggantikan asam klorida. Ini adalah air 800 ml. Ini adalah cuka putih 8 ml. Tambahkan cuka putih ke dalam air.